Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal dari bab asam basa. Ini latihan 6.1, materinya teori asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2 ini biasa diajarkan ya. Ada 3 soal, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, jelaskan secara singkat konsep asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Saya udah siapin ya seperti ini. Jadi kalau Arrhenius itu bilang asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ dalam air ya, di dalam larutannya. Kalau basa, zat yang dapat melepaskan ion OH- dalam air atau larutannya. Jadi yang dicek itu lepas nggak H+-nya atau lepas nggak OH-nya. Misalnya kalau asam HCl deh. Ini bisa lepas nih H+, tinggal nanti sisanya Cl-. Ini yang menandakan dia asam. Misalnya untuk basa ada NaOH, Na+ tambah OH-. Nah ini nih yang menandakan dia basa. Gitu ya untuk yang Arrhenius. Nah yang kedua untuk Bronsted-Lowry, asam adalah spesies atau zat yang melepaskan proton H+ ya. Sedangkan basa adalah spesies atau zat yang menangkap proton atau H+. Jadi kalau asam nanti melepaskan H+, ya tinggallah basa konjugasinya. Kalau basa itu nangkap H+, muncullah asam konjugasinya. Untuk Bronsted-Lowry nanti ada di soal nomor 2 ya. Kita bahas lebih banyak ya, contoh-contohnya banyak. Yang ketiga, Lewis. Masih ingat ya, kelas 10 dulu menggambarkan struktur Lewis. Nah, jadi asam menurut Lewis adalah spesies atau zat yang menerima atau akseptor pasangan elektron. Ya dulu kan kalau gambar-gambar titik-titik itu ya, pasangan elektronnya masih ada atau enggak gitu. Nah, kalau basa adalah spesies atau zat yang memberi atau donor pasangan elektron. Jadi Arrhenius itu bahas lepas H+ atau lepas OH- dalam air. Bronsted-Lowry itu lepas proton atau nangkap proton. Lewis ngelepas pasangan elektron atau menangkap pasangan elektron. Jadi ada 3 konsep yang berbeda yang ditawarkan oleh masing-masing teori asam basa ini. Bronsted-Lowry kita bahas di nomor 2, Lewis kita bahas di nomor 3. Oke, nomor 1 beres ya. Nomor 2, tentukan pasangan asam dan basa konjugasi serta basa dan asam konjugasi pada reaksi-reaksi berikut. Banyak ini ya. Kembali lagi seperti tadi soal nomor 1 mengingatkan asam itu melepaskan H+ atau proton. Nanti sisanya basa konjugasi. Basa menangkap proton atau H+, terus nanti muncullah atau jadilah asam konjugasi. Kita cek satu-satu ya. Dari yang A. Jadi cara gampangnya, cara simpelnya adalah cari aja atau lihat saja spesies atau zat yang sama di kiri dan di kanan. Pastilah mata kita langsung otomatis ya, HF pasti mirip dengan F-. Ya, sudah pasti dia itu satu pasangan. Nih H2O tuh mirip kan dengan H3O+. Ini udah pasti satu pasangan. Gitu ya. Kita cek lagi satu-satu. HF menjadi F-. Nah, logik saja pasti ada H+ yang hilang kan? Nah, maka di step itu, di tahap itu adalah pelepasan H+ atau proton. Gitu ya. Apa yang dapat melepaskan proton atau H+? Spesies apa namanya? Asam. Kalau asam sudah melepaskan H+, nanti yang sisa adalah basa konjugasinya. Itulah temennya, pasangannya. Kemana H+ yang dilepaskan? Ditangkap sama si H2O. Maka H2O menjadi basa. Setelah H2O menangkap H+, menjadi asam konjugasi. Sudah, seperti permintaan soal, yang ditanya adalah asam dan basa konjugasinya, yaitu HF dan F-.
Basa dan asam konjugasinya ya berarti H2O dan H3O+. Kalau belum dapat, coba lagi. Di konsepnya selalu saya ajarkan cari saja yang mirip. Wah, ini H2O nih mirip dengan OH-. Maka ini udah pasti satu pasang. HCO3- ya, itu mirip ya dengan si H2CO3. Maka udah pasti juga ini satu pasang. Jadi pasangan tuh udah langsung ketahuan ya, kelihatan. Saya biasa suka cari yang asam dulu. Yang mana ya? Yang bisa melepaskan H+. Nih kalau kita lihat H2O jadi OH-, hanya kan berkurang satu. Gitu ya? Maka udah pasti H2O bertindak sebagai asam di sini. Maka pasti OH- jadi basa konjugasi. Lepas H+ atau proton. Nah, proton atau H+ yang lepas kemana? Ya ditangkap oleh si temannya asam, yaitu HCO3-. Ini jadi basa. Setelah dia nangkap H+, dia berubah menjadi asam konjugasi. Gitu-gitu saja tahapannya ya. Oh, ini saya tulis di sini tangkap H+ ya. Tangkap H+. Ini juga sama yang di atas, tangkap H+. Tinggal permintaan soal asam dan basa konjugasi. Tinggal lihat aja. Asamnya H2O, basa konjugasinya OH-. Basa dan asam konjugasi. Basanya HCO3-, asam konjugasinya H2CO3. Harus bisa lebih cepat lagi ya. Cari yang mirip HNO2 dengan NO2-, maka mereka itu pasti satu pasang. H2O mirip dengan H3O+. Seperti yang A itu. HNO2 jadi NO2-. Kemana H-nya? Hilang. Berarti di sini terjadi pelepasan H+. Spesies apa yang dapat melepaskan H+? Ya asam. Kalau sudah melepaskan H+, tinggallah basa konjugasi. Kemana H+-nya dibuang? Ya ditangkap sama si H2O. Yang menangkap itu namanya basa. Kalau udah nangkap, berubah menjadi asam konjugasi. Selesai. Permintaan soal asam dan basa konjugasi. HNO2 asamnya, basa konjugasinya NO2-. Basa dan asam konjugasi, H2O basanya, H3O+ asam konjugasinya. Lagi yang D, ini banyak ya, tapi harusnya udah makin cepat ya. HSO4- jadi SO42-. Udah langsung kelihatan nih. Apa yang hilang? H+-nya hilang kan, di kiri ada H, di kanan nggak ada. Udah pasti dia asam. Sisanya adalah basa konjugasi. Lepas H+. Kemana H+-nya? Pasti ditangkap temannya si asam, yaitu si basa. CO3 2-. Berubah jadi HCO3-. Tangkap H+. Berarti basa. Setelah nangkap H+, berubah menjadi asam konjugasi. Asam dan basa konjugasinya. Berarti HSO4- dan SO42-. Basa dan asam konjugasinya. Berarti CO3 2- dan HCO3-. Lanjut yang E. Lagi-lagi cari yang sama, yang mirip lah. Nih H2PO4- mirip dengan H3PO4. H2O mirip dengan OH-. Saya paling gampang tuh ngelihat yang melepas dulu ya. H2O jadi OH-, artinya jumlah H-nya udah hilang satu kan. Nah berarti itu melepas H+ dia. Asam.
melepas H plus berubah menjadi, atau sisanya adalah basa konjugasi. Kemana H plusnya? Ditangkap sama si temannya asam, yaitu si basa. Ini tangkap H plus berubah menjadi asam konjugasi. Jadi asam dan basa konjugasinya adalah si H2O dan OH-. Basa dan asam konjugasinya adalah si H2PO4- dan H3PO4. Yang F, HCl tuh mirip lah dengan Cl-. Pasti satu paket nih, satu pasang. NH3 nih mirip dengan NH4+. Udah langsung dapat pasangannya nih. HCl jadi Cl-, udah jelas hanya hilang. Udah pasti di sini lepas H+. Yang melepas H+ asam, sisanya adalah basa konjugasi. H+-nya ditangkap sama si temannya asam, yaitu si basa NH3. Jadi basanya menangkap H+. Ketika menangkap H+, dia berubah menjadi asam konjugasi. Jadi asam dan basa konjugasinya adalah si HCl dan si Cl-. Basa dan asam konjugasinya adalah NH3 dan NH4+. Ya, agak cepat ya. Yang G, mirip-miripan lagi ya, carilah S2- dengan HS-, udah jelas. Satu paket. H2O udah pasti mirip sama OH-. H2O jadi OH-, H+-nya hilang. Pasti dia asam. Melepaskan H+ atau proton. Tinggallah basa konjugasinya. H+-nya ditangkap oleh si temannya asam, yaitu basa. Basanya menangkap H+, berubah menjadi asam konjugasi. Maka asam dan basa konjugasinya adalah H2O dan OH-. Basa dan asam konjugasinya adalah S2- dan HS-. Yang terakhir untuk soal nomor 2, CH3COH itu mirip lah jelas dengan CH3COO-. Satu paket, satu pasang. H2O pasti H3O+. CH3COOH ini hanya hilang kan, di kanan nggak ada CH3COO-. Lepas H+-nya. Asam. Asam melepas H+, maka tinggallah basa konjugasinya. H+-nya ditangkap oleh si H2O. Maka H2O jadi basa. Setelah nangkap H+, berubah menjadi asam konjugasi. Asam dan basa konjugasinya adalah si CH3COOH dan si CH3COO-. Basa dan asam konjugasinya H2O dan H3O+. Oke, selesai untuk soal nomor 2 tentang si asam basa Bronsted-Lowry. Lalu soal terakhir ada 2 soal AB, ini tentang si Lewis asam atau basa Lewis. Oke, lagi ya. Asam adalah spesies atau zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa memberi pasangan elektron, donor ya. Donor, ini akseptor, penerima. Oke, kita mulai dari yang A. Saya tulis ulang reaksinya. OH- tambah CO2
menghasilkan HCO3-. Lagi-lagi ya, saya harus ingatkan kemampuannya yang diharapkan di sini adalah menggambarkan struktur Lewisnya. Yang dulu sudah diajarkan pastinya ya di kelas 10 ya. OH-, jadi ada O dan ini ada ikatannya ke H. Biasanya di bracket dikurung seperti ini, OH-. CO2, C rangkap O, kanan kirinya dia rangkap O. Oke. Nah, jadi di sini kan di CO2 ini C-nya kita fokus ke atom pusatnya ya, C-nya itu nggak ada lagi elektron kan, nggak ada lagi pasangan elektron. Jadi mau nggak mau si CO2 ini harus menerima pasangan elektron dari zat lain. Ya, jadi di sini nggak ada apa-apa gitu loh. Habis dia, udah jadi ikatan semua dengan si O. Sekali lagi fokus ke atom pusatnya. Maka udah pastilah si CO2 ini adalah spesies yang menerima. Karena dia nggak punya untuk memberi gitu, nggak punya untuk diberi, jadi ya pasti menerima. Udah langsung ketahuan ini adalah asam Lewis. Otomatis pasti OH-nya bertindak sebagai basa. Nah gimana? Kalau kita bicara mekanismenya ya, kalaupun nggak dipelajari juga nggak apa-apa sih menurut saya ya. Tapi lebih baik kalau bisa ya lebih bagus juga. Jadi satu pasang ini pasangan elektron dari O itu nanti akan menjadi ikatan ke si karbon, gitu ya. Sehingga nanti salah satu rangkap dari CO ini akan lepas masuk ke O. Perhatikan perubahannya, saya buat ke bawah aja ya tanda panahnya. Jadi ada O yang tadi double, ini C, ini berubah jadi single. Satu lagi, ini yang titik ini akan jadi penghubung antara C dengan si OH. Kurang lebih beginilah. Oke, ini elektronnya semua. Nah, gitu. Jangan lupa, ini jadi -1. Karena O di sini itu -1 ya. Nah, inilah HCO3-. Kembali lagi, yang diminta adalah mana asam, mana basa. Asam itu ya udah nggak punya pasangan elektron untuk di-share. Cek atom pusat ya. Sedangkan basa yang masih bisa memberi pasangan elektronnya. Oke, jadi basanya adalah si OH-, asamnya adalah si CO2. Coba lagi untuk yang B. Ya, agak ribet ya. Na2O tambah SO3 menghasilkan Na2SO4. Kalau ion seperti ini, ya diionkan dulu gitu, lebih enak ya. Ini kan kalau kita ionkan jadi 2Na plus tambah O2-. Ini tetap ya. Ini kan kalau kita ionkan 2Na plus SO4 2-. Jadi kita bisa coret tuh Na plusnya karena memang nggak berubah dari kiri dan kanan ya. Atau kalaupun kita mau buat nanti tetap ada nggak apa-apa. Jadi 2Na plus O2-, ya gambar aja O2-. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2- dia. SO3, S, O, dan O. Kasih elektronnya. Nah, sudah kelihatan juga kalau di sini udah pasti si O2- dari si Na2O lah yang menjadi basanya. Kenapa? Karena di SO3 S-nya itu udah full habis. Maka dia jadi asamnya. Jadi kalau mekanismenya ya berarti satu pasang elektron ya dari si basa akan ini nih nyerang si S. Jadi salah satu ikatannya nanti akan dari double bond itu akan, misalnya saya ambil yang paling atas akan pindah ke O. Lalu perubahannya gimana? S yang kanan nggak diganggu, yang bawah tidak diganggu, yang atas jadi single. Atasnya jadi 6 karena ada satu dari rangkap itu ada satu yang pindah ke atas.
Satu garis itu kan 2 elektron ya. Lalu ada ikatan yang baru itu, nah dari kiri ke kanan, nih, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 2 min. Ya, jadi, masih ada Na plusnya, 2 Na plusnya. Walaupun nggak kita pakai ya. Ya intinya, kembali lagi kalau mau menentukan mana asam mana basa, ya udah, basa yang masih bisa donorin pasangan elektronnya. Kalau asam ya udah nggak punya lagi atom pusatnya ya, si S-nya yang dilihat di soal nomor 3B ini. Oke, selesai ya. Jadi khusus untuk yang 3, struktur Lewisnya harus bisa dan sedikit-sedikit belajar mekanismenya. Nggak harus sampai yang expert gimana, tapi paling nggak tahulah ini lari kemana, ini nyerang kemana, nanti efeknya apa. Pelan-pelan dipelajari ya. Oke, selesai ya pembahasan soal teori asam basa. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang terkhusus sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.